Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis pada Microsoft Word 2013. Jadi pada saat kita membuat karya ilmiah eh, atau mungkin tesis, skripsi mahasiswa itu kadang-kadang kesulitan untuk membuat daftar isi, apalagi kalau harus membuat daftar isi secara manual, membutuhkan waktu yang lama, harus bolak-balik halaman. Uh, jadi kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara yang mudah untuk membuat daftar isi. Ketika membuat dokumen di Microsoft Word 2013, daftar isinya akan uh, di-insert secara otomatis. Nah, misalnya seperti ini, kita ingin membuat dokumen yang kurang lebih outline isinya adalah seperti ini. Ada halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga bisa kita masukkan juga cover. Jadi semuanya ada dalam satu dokumen. Dokumennya tidak perlu dipisah-pisah. Ya. Jadi untuk menambahkan cover itu ada mudah saja. Langsung masuk di insert, ya. Masuk di klik insert cover page, ya kan. Kemudian pilih salah satu model, nanti bisa diedit karena tentunya kalau dokumen karya ilmiah model covernya biasanya terbatas, ya biasanya plain saja putih kemudian ada logo, jadi pilih yang minimalis seperti ini misalnya. Nah, ini adalah covernya nanti. Tentunya ini gambar-gambar seperti ini bisa dihilangkan dengan mudah. Jadi ini akan menjadi cover. Saya ubah warna tulisannya menjadi hitam. Nah, kemudian bagian-bagian ini akan menjadi kop dari setiap halaman nanti dalam karya ilmiah kita, ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita akan membuat bagian-bagian ini menjadi heading. Jadi saya blok semuanya, masuk di home, ya. Saya pilih heading 1 saja di sini. Pilih heading 1. Dia akan menjadi warna biru seperti ini. Saya kembalikan warnanya menjadi hitam. Perbesar kembali. Seperti ini, ya. Nah, ini sudah dalam format heading. Bagaimana cara membuktikan ini sudah dalam format heading? Kita klik view. Klik view, baru klik di navigation pane. Nah, navigation pane-nya sudah muncul. Nah, kalau ini sudah muncul berarti nanti daftar isi otomatisnya sudah bisa diinsert dengan mudah. Sudah otomatis daftar isinya nanti. Nah, sekarang masalahnya bagian-bagian ini masih berada dalam satu halaman. Kita tinggal pisah-pisahkan, pindahkan ke halaman berikut. Jadi halaman pengesahan nanti akan muncul di halaman berikutnya, ya. Jadi misalnya halaman judul muncul di halaman I, pengesahan 2I, daftar isi 3I, bab 1 pendahuluan muncul di halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Jadi kita tinggal break, ya. Jadi saya klik di depannya halaman pengesahan atau bisa di akhir halaman judul, gitu kan. Baru insert baru seperti ini. Saya kecilkan tampilannya. Nah, jadi sudah muncul halaman judul di sini. Ini cover halaman judul. Kemudian halaman pengesahan di sini. Kemudian saya break lagi, Alt IB saja. Nah, kemudian muncul lagi di halaman berikutnya. Saya kecilkan lagi. Nah, mungkin tulisannya agak kecil lagi, biar kelihatan. Nah, di daftar isi lagi Alt IB, page break, oke. Kemudian Alt IB, ya. Kemudian Alt IB, kemudian Alt IB, kemudian break lagi, kemudian masih ada ya, tadi satu lagi. Selesai. Jadi semuanya sudah berada pada halaman yang berbeda. Nah, jadi nanti
Kita tinggal isi di halaman judul, apa isinya, halaman pengesahan apa isinya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan pemberian halaman. Jadi langkah selanjutnya adalah memberikan halaman. Memberikan halaman, jadi kita akan ke insert page number. Ya, kita masuk di page number, baru pilih di mana halaman Anda tampilkan. Pada umumnya sih di bawah ya, di bottom page begini. Pilih yang plain number bagian yang kedua sini. Nah, seperti ini. Ya, jadi sudah ada di sana, tapi kecil. Saya akan perbesar juga supaya mudah kelihatan. Ini dia halamannya. Fontnya perbesar. Ups. Iya, saya kira itu cukup ya. Iya, bisa dilihat. Nah, oke. Ya, jadi halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Namun, yang kita inginkan adalah halaman judul pengesahan daftar isi ini adalah, karena ini adalah halaman atribut, kita menggunakan halaman Romawi kecil I, 2I, 3I, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita format dulu. Ya. Kita format halamannya. Masuk di desain. Insert ya, insert. Baru masuk di page number. Baru format page number. Pilih number formatnya, pilih sesuai yang diinginkan, seperti ini ya, I2, I3, I dan seterusnya. Terus klik OK. Nah, muncullah di sini I2, I3, I. Nah, selesai. Jadi ya, ini sudah ada halamannya. Untuk atribut kita menggunakan halaman Romawi kecil. Untuk atribut menggunakan halaman Romawi kecil. Kemudian saya tutup navigation pane biar muncul banyak halaman. Nah, untuk mulai dari pendahuluan nanti di sini sudah harus mulai dengan halaman 1. Jadi berbeda dengan di atasnya. Bagaimana ini nanti harus halaman 1? Bagaimana membuatnya? Pertama, bab 1 pendahuluan ini kita backspace saja dari sini sehingga dia bergabung dengan daftar isi. Kemudian itu masuk di desain, insert ya, harusnya masuk di page layout. Kursor ada di depan bab 1 kan, ini nanti akan berpisah di halaman berikutnya. Masuk di page layout, pilih break and pilih section break. Ada di situ next page. Klik next page like this. Ya. Jadi halaman pengesahan 2, halaman daftar isi 3, pendahuluan sudah tidak ada halamannya, tidak muncul lagi. Kita pindah di page number, format page number, pilih angka 1, 2, 3, oke saja. Baru sini ketik angka 1, lalu oke. Ya. Jadi lihat sudah berubah, ya kan? Dari sini atributnya I2, I3, I. Kemudian bab 1 pendahuluan belum muncul halamannya, tapi itu mudah nanti dimasukkan. Latar belakang sudah halaman 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kita ke sini untuk memasukkan halaman. Sana pendahuluan. Oke. Untuk sini Anda tinggal klik add 2 kali ya. Muncul. Jadi diklik di mana tadi? Itu diklik di bawah sini di bagian footernya ya. Di sini. Klik 2 kali baru masuk di insert. Nah, ini harus ada desain. Di sini ada desain, page number, baru bottom page, pilih ini. Muncul, ya kan?
ini dia, angka satunya sudah muncul, cuman kecil, digunakan defaultnya ukuran font 11 kali pribadi 11, jadi saya perbesar aja biar kelihatan. Selesai, pemberian halaman selesai. Nah, sekarang ada cover tanpa halaman judul I, 2I, 3I, isi bab 1 pendahuluan 1, 2, ya kan, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sudah seperti yang kita harapkan. Sekarang kita tinggal mengisi daftar isi ke sini, ya kan. Jadi daftar isinya itu akan muncul di sini, ya. Jadi muncul di daftar isi. Sebelum itu, coba kita masuk di view dulu, baru lihat di navigation pane. Nah, navigation pane-nya sudah muncul begini. Jadi kita cek di navigation pane apakah semua judul-judul halaman yang kita inginkan muncul di daftar isi muncul semua. Ada halaman judul, halaman pengesahan, ada daftar isi, latar belakang, tujuan penulisan, bab 2 langsung kajian pustaka. Berarti tadi bab 1 saya itu belum memiliki format yang sama dengan format bab 2. Berarti saya perbaiki dulu formatnya. Saya klik tujuan penulisan, dia muncul tujuan penulisan ini, ya. Baru masuk di bab 1 pendahuluan, ada daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan ini tidak muncul di sini, berarti yang muncul adalah daftar isi. Jadi saya blok saja daftar isi, baru klik format painter, gambar kuas warna kuning, baru blok ke sini, ya. Mulai di sana 1 pendahuluan, ya kan? Kemudian latar belakang, oke, udah muncul. Saya mau ada 1.1 di latar belakang. Kemudian di tujuan penulisan ada 1.2 tujuan penulisan, ya, dan seterusnya sudah ada, gitu ya. Sekarang kita tinggal masukkan dia di daftar isi. Jadi nanti di sini daftar isinya akan di insert. Jadi kita tinggal page layout. Jadi klik di preferences, baru ada table of contents. Table of contents built-in. Jadi klik di table of contents, baru klik ini, ya, pilihan pertama. Biasanya saya pakai pilihan pertama saja. Nah, ini dia. Jadi setelah itu dia akan muncul seperti ini. Ya, untuk contents-nya ini kita hapus saja. Itu kan artinya isi. Nah, kemudian saya perbesar lagi biar kelihatan. Yep. Oh, sorry. Iya, terlalu besar. Oke, sip. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Ya. Jadi halaman judul di I, halaman pengesahan 2I, daftar isi 3I, maka pendahuluan halaman 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah diisi, ya kan, dan misalnya nanti di tujuan penulisan gini, ini sudah ada isinya, kajian pustaka topik 1 ada isinya, mungkin nanti ini topik 1 ada kan dibahas 3 halaman gitu kan, misalnya 3 halaman, berarti nanti halamannya akan bergeser. Nah, untuk mengupdate halamannya mudah saja. Misalnya sekarang kita miliki 3 halaman, saya break saja dulu biar kelihatan. Sekarang topik 1 itu dibahas di 3 halaman, jadi 5, 6, 7, halaman 5, 6, 7 itu membahas topik 1, berarti topik 2 otomatis jatuh di halaman ke-8 gitu. Sekarang kita lihat di daftar isi kita tadi, ya. Topik 2 masih di halaman 6, topik 1 halaman 5. Nah, untuk mengupdate halamannya kita tinggal update table. Jadi ada di atas, kita tinggal klik daftar isi 1 kali, ada muncul di sini ada tanda seru warna merah, di sampingnya update table. Klik update table, baru update entire table. Oke, ya kan. Nah, dengan demikian dia akan terupdate sendiri. Jadi tidak perlu lagi disesuaikan dengan manual, ya. Jadi topik 1 halaman 5, topik 2 sudah start dengan halaman 8 karena tadi topik 1 dibahas 3 halaman. Kemudian, ya, jadi view navigation pane-nya di sini nih sangat membantu juga untuk kita bergerak dari satu topik ke topik yang lain. Misalnya kita sementara di pendahuluan, ingat sesuatu ada yang mau diedit di topik 1, kita klik sini langsung ke sana, ya. Tidak perlu
enter atau page down terus gitu ya. Ya, sekarang berikutnya saya kembali daftar isi. Nah, seperti ini. Misalnya di halaman atribut ini ada yang mau ditambahkan, misalnya halaman pengesahan. Setelah halaman pengesahan biasanya kalau karya ilmiah ada pernyataan originalitas gitu ya, ada pernyataan originalitas, tapi di sini kan tidak ada gitu ya, belum ada. Jadi kita insert saja, jadi mudah. Ya, caranya kita masuk dulu di halaman antar halaman pengesahan dengan daftar isi, berarti saya masuk di daftar isi ini kan. Jadi dia harus muncul di atasnya daftar isi, gitu kan. Di atasnya daftar isi, berarti saya break di sini. Jadi Alt IB untuk page break, baru saya oke. Nah, gitu kan. Berarti muncul halaman kosong di sini. Saya kecilkan biar kelihatan semua halamannya. Nah, ini. Yep. Halaman pengesahan, halaman judul, halaman pengesahan, dan di sini kita ingin muncul pernyataan originalitas. Saya copy saja halaman pengesahan tadi, masukkan di atas sana. Ups, ya, gini, halaman pengesahan. Jadi lihat di sini dia muncul halaman pengesahan 2, berarti tinggal diganti namanya menjadi pernyataan originalitas ya, ya untuk menjelaskan bahwa dokumen Bapak Ibu saudara-saudari adalah asli buat pikiran kita, bukan ngejiplak punya orang lain. Itu namanya plagiasi dan itu namanya mencuri. Yap. Jadi sekarang ini harus di halaman berikutnya, berarti kita tinggal Alt IB lagi, break Alt IB, page break. Oke. Nah, pernyataan originalitas sudah ada di sini. Kalau dia sudah muncul di sini berarti sudah siap diupdate di daftar isi. Sekarang kita ke daftar isi. Yap, daftar isi. Ini dia daftar isinya sudah muncul, halaman pengesahan. Pernyataan originalitas belum ada, kita tinggal update lagi. Update entire table, dan oke. Yap. Ya, setiap di oke dia akan kembali di ya ukuran default ya, ya hitungan 10 jadi 100% kembali. Nah, kelihatan kan sudah ada kan dalam pengesahan pernyataan originalitas ya. Begitu juga nanti misalnya di 1.1 latar belakang, 1.2 tujuan penulisan, 1.2 harusnya itu rumusan masalah dulu ya, rumusan masalah dulu. Jadi bisa nanti perbaiki. Jadi kita tinggal masuk lagi di latar belakang, ya kan? Latar belakang. Setelah latar belakang ini, nanti di bawahnya akan ada 1.2. 1.2 misalnya rumusan masalah. Nah, saya copy saja latar belakang, paste di sini 1.2 menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah. Yap. Nah, jadi sekarang kita tinggal break lagi, pindahkan aja ini ke ya, pindahkan saja ini, ke halaman berikutnya. Caranya ya di break, lebih gampang. Soalnya kalau di enter kayak tadi bisa muncul halaman kosongnya. Jadi page break, oke. Page break, oke. Oke. Latar belakang 1.2 rumusan, 1.3 rumusan masalah. Ini tinggal di backspace, rumusan masalah. Jadi ya muncul di sana kan. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan sudah ada. Ya. Jadi selanjutnya tinggal diedit lagi, ya kan. Jadi ini nanti ini isi latar belakang, isi rumusan masalah. Kita masuk di daftar isi sekali lagi, edit. Ya, jadi setiap ada perubahan kita tidak perlu melakukan update secara manual. Ya, tinggal klik update table, update entry table, dan oke, maka dia muncul sendiri. Ya, dia akan terupdate dengan sendirinya. Halaman-halaman yang berikutnya yang bergeser akan terupdate dengan sendirinya. Nah, ini 1.1 latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan sudah. Ya. Ya, jadi demikianlah cara membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Word